Halo guys, jumpa lagi bersama saya Dona. Dalam pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai dropship, reseller, online shop, marketplace, dan juga e-commerce. Pertama-tama kita akan mulai dengan dropship. Apakah teman-teman tahu apa itu dropship? Dropship adalah sistem dan pola bisnis yang populer, terutama sejak kemunculan dunia digital internet. Dengan pola dropship, ada banyak pihak yang terbantu, baik itu pihak supplier, dropshipper, dan konsumen atau pembeli. Supplier adalah pemilik barang yang memiliki stok, sedangkan dropshipper adalah pihak yang menjual atau marketer atau seller yang menjual barang milik supplier kepada konsumen atau orang yang membeli barang dari dropshipper. Skemanya, pembeli atau customer mengirimkan permintaan kepada dropshipper, kemudian dropshipper akan membeli barang dari penjual, kemudian barang tersebut akan dijual kembali kepada konsumen. Apa bedanya reseller dan dropshipper? Kalau reseller biasanya harus punya modal terlebih dahulu untuk membeli barang dan kemudian menyetopnya. Sementara dropship, kita tidak perlu mempunyai modal untuk bisa menyetok barang. Dropshipper bisa langsung menjual produk hanya dengan modal gambar atau spesifikasi produk, sehingga lebih mudah untuk dijalankan. Bagaimana peluang untuk bisnis pada dropshipper? Sistem dropship sebetulnya bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Dropship juga bisa tanpa modal. Mengapa bisa? Karena dalam dropship, Anda bisa berperan sebagai seorang dropshipper yang tidak perlu memiliki stok barang, sementara stok barang hanya cukup di pihak supplier saja. Sebetulnya di era ini siapapun bisa menjadi dropshipper. Yang penting ada kemajuan untuk menjualnya, karena skill menjual sangat penting. Apa saja keuntungan dari dropship? Sistem dropship sebetulnya bisa memberikan keuntungan bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia bisnis. Bagi supplier, mereka dibantu barangnya dipasarkan secara lebih luas. Begitupun bagi dropshipper. Ini bisa menjadi peluang mendapatkan penghasilan besar, bahkan tanpa modal sekalipun. Dropshipper bisa menentukan keuntungan barang berapapun sesuai dengan keinginannya, karena biasanya harga yang diberikan supplier cukup murah. Nah, skill apa saja yang dibutuhkan oleh seorang dropshipper? Jika hanya sekedar mencoba untuk memulai ikut menjalankan pola dropship, tidak perlu modal khusus untuk kita. Namun, jika hasilnya ingin memuaskan, maka ada baiknya jika menambah skill dengan beberapa kemampuan khusus dalam bidang marketing. Skill dasar harus dikuasai dengan paham internet termasuk media sosial, marketplace, dan lainnya. Sementara skill advance lain yang diperlukan adalah search engine optimization atau SEO, social media optimization SMO, copywriting, teknik closing, dan lainnya. Kemudian, bagaimana cara kita memulai sebagai seorang dropshipper? Sudah jelas bukan? Kalau memang sudah jelas, maka
selanjutnya tinggal memulainya. Namun, terkadang ada banyak yang belum paham bagaimana cara memulai sebagai seorang dropshipper. Agar bisa memulainya, hal yang harus dilakukan adalah dengan mencari supplier terlebih dahulu. Pastikan menghubungi supplier terlebih dahulu. Kemudian kita harus meminta izin untuk membantu menjual barang yang akan diproduksi oleh supplier. Supplier yang dipilih pastinya harus terpercaya dan memiliki kualitas barang atau jasa yang bagus. Setelah menemukan barang yang pas dari supplier, selanjutnya kita tinggal langsung menjualnya. Kemudian kita masuk ke sesi pengertian reseller. Reseller, ada yang tahu apa itu? Reseller adalah sebuah kata yang terdapat dalam bahasa Inggris, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ulang atau kembali, dan seller dengan arti menjual. Jadi bisa kita terjemahkan, reseller artinya menjual kembali. Reseller adalah sebuah kelompok perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali. Bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun dijual kembali untuk memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut. Cara kerja atau sistem kerja reseller, bagaimana, ada yang tahu? Seorang reseller membeli barang di mana saja, bisa dari produsen, supplier, distributor, agen, toko grosir, reseller lain, dan sebagainya. Kemudian reseller menstok barang dari persediaan yang akan dia jual kembali. Barang tersebut dipromosikan, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga awalnya. Dengan demikian, seorang reseller sedikit banyak harus memiliki modal dan menyetok barang yang akan ia jual kembali. Karena maraknya online shop yang bertebaran di dunia maya, maka reseller terlebih dahulu harus membeli barang, entah itu membeli langsung di daerahnya sendiri atau dunia nyata, maupun membeli barang dari toko online. Kemudian seorang reseller membuat sebuah toko online baru maupun mempromosikan barang yang tadi ia promosikan melalui situs, blog, dan sosial media, dan mulai menjual barang yang dibelinya tadi dengan harga yang lebih tinggi daripada ia beli pertama tadi. Nah, skill apa yang harus kita gunakan untuk menjadi seorang reseller? Pada intinya, menjadi seorang reseller, kita harus membutuhkan niat yang kuat, memiliki modal, uang, pengetahuan seputar dunia jual beli, dan juga kita harus memiliki koneksi, hubungan sosial seperti koneksi dengan supplier, relasi, teman, dan lain-lain, juga dengan koneksi internet tentunya. Kemudian kita harus memiliki teknik pemasaran dan juga disertai dengan doa. Kemudian ada keuntungan apa saja menjadi seorang reseller? Keuntungan yang pertama, kita dapat menjual barang secara lebih leluasa. Hal ini karena reseller memiliki stok barang sendiri sehingga tidak bergantung sepenuhnya kepada supplier. Dengan begitu, reseller juga dapat menjawab pertanyaan konsumen dengan cepat, menjawab pertanyaan konsumen dengan lebih cepat mengenai stok barang yang dijualnya. Keuntungan yang kedua,
dapat menjadi lebih profesional dalam melakukan pelayanan dengan memiliki stok barang sendiri, maka supplier dapat menjelaskan dengan lebih detail mengenai kondisi stok, harga barang, serta barangnya sudah ready atau belum. Yang ketiga, kita dapat memperoleh keuntungan yang besar. Biasanya reseller akan mendapat potongan harga yang lebih besar dibandingkan dengan seorang dropshipper karena reseller dituntut untuk membeli barang sesuai dengan yang disepakati oleh seorang supplier. Kemudian kita akan masuk pada sesi online shop. Nah, pada online shop, adanya internet menciptakan perubahan dalam dunia perdagangan menjadi lebih modern. Perilaku ekonomi tidak harus bertatap muka langsung atau dapat melakukan transaksi. Nah, hanya perlu melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak dan barang yang akan tiba di lokasi pembelinya, tanpa harus repot mendatangi toko tersebut. Nah, sistem inilah yang disebut dengan online shopping atau online shop. Nah, singkatnya, pengertian online shop merupakan suatu tindakan menjual atau membeli produk layanan melalui internet. Di Indonesia sendiri, budaya online shop mulai berkembang sekitar tahun 2000-an. Hal itu ditandai dengan banyaknya bermunculan berbagai startup yang bermain di bidang jual beli produk. Alhasil, banyak orang yang merasa nyaman dan mudah karena adanya online shop ini. Dengan adanya online shop ini, kita tidak perlu repot lagi mengantri dan berdesakan hanya untuk mencari barang yang diinginkan. Ada apa saja manfaat yang kita dapatkan dari online shop? Manfaat yang pertama adalah kegiatan berbelanja lebih mudah dan praktis. Kenapa? Manfaat utama yang diperoleh dengan adanya online shop adalah dengan kegiatan berbelanja lebih mudah dan praktis. Hal itu sangat dirasakan para pembeli, di mana tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya yang banyak sehingga pembeli dapat merasa lebih praktis. Mereka hanya tinggal menggerakkan jari di smartphone atau perangkat lainnya untuk melihat berbagai macam produk yang ditawarkan. Ketika sudah menemukan yang dicari, maka dapat langsung membelinya dengan melakukan transfer sejumlah uang ke rekening tertentu, maksud saya rekening penjual, dan dalam waktu beberapa hari maka barang akan langsung diantarkan kepada rumah si pembeli. Kemudian keuntungan yang kedua, kita dapat membutuhkan modal yang relatif kecil. Berdasarkan pengertian, kegiatan online shop dapat berlangsung dengan memanfaatkan jaringan internet. Penjualan tinggal memasarkan produk dan layanan melalui platform yang sudah disediakan, entah itu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, melalui WhatsApp, dan lain-lain. Manfaat yang ketiga adalah dapat menjalankan pekerjaan lain. Selain hanya membutuhkan gadget yang terhubung dengan jaringan internet, kegiatan online shop ini dapat dijalankan dengan pekerjaan lain sekaligus dalam satu waktu. Keuntungan yang keempat, kemudahan dalam melakukan transaksi. Ketika pembeli sudah menemukan barang yang dibutuhkan, maka akan terjadi proses transaksi jual beli. Dalam proses transaksi, biasanya pembeli akan melakukan transfer sejumlah uang kepada penjual, dan uang tersebut sesuai dengan hasil kesepakatan dengan kedua belah pihak. Kemudian penjual akan memverifikasi hasil transfer kepada si pembeli dan segera melakukan pengiriman barang. Keuntungan lainnya adalah keamanan
dalam melakukan transaksi. Nah, ini adalah salah satu keuntungan yang paling dirasakan oleh para pembeli, karena selain memudahkan dalam bertransaksi, bisnis online shop akan menjalankan kegiatannya dengan lancar karena adanya kepercayaan. Ketika pembeli sudah melakukan transfer sejumlah uang, maka Anda sebagai penjual akan segera melakukan verifikasi dan mengeceknya secara real time agar pembeli tidak merasa dirugikan atas layanan yang telah diberikan. Kelebihan dari online shop, kelebihannya yang pertama adalah kenyamanan. Dalam membuat online shop, kita harus membuat para pembeli merasa nyaman. Misalnya, tidak perlu berpakaian yang rapi untuk pergi ke toko favorit. Anda dengan mudah mengakses situs online shop kapanpun dan dimanapun, bahkan layanan tersebut 24 jam, sehingga online shop tidak membiarkan Anda menunggu antrian dalam membeli barang yang dibutuhkan. Keuntungan yang kedua, kita dapat membandingkan harga yang terbaik. Harga barang yang ditawarkan pada online shop tergolong murah dibandingkan dengan harga yang diperoleh oleh kita pada pembelian di toko fisik. Sebab produk yang didatangkan langsung dari pabrik atau penjual tanpa ada perantara. Selain itu, kita dapat membandingkan harga produk dari setiap toko di online shop untuk mendapatkan penawaran atau diskon yang terbaik. Nah, kemudian keuntungan lainnya adalah banyaknya variasi. Melalui online shop, Anda dapat menemukan berbagai macam produk yang dikategorikan berdasarkan merek, harga, barang terbaru, yang terfavorit, dan lainnya. Bahkan kita dapat menemukan produk internasional terbaru tanpa harus menghabiskan uang yang banyak untuk pergi ke luar negeri. Keuntungan lainnya adalah kita dapat menghemat waktu dan tenaga. Anda harus mengelilingi setiap toko untuk menemukan barang yang dibutuhkan, sebab pada online shop sudah banyak barang yang tersedia dan berbagai macam produk dapat dibeli dalam satu waktu sekaligus. Kemudian kekurangan dari online shop sendiri antara lain produknya tidak sesuai yang diharapkan. Mengapa? Biasanya foto produk yang ditampilkan pada online shop begitu terlihat bagus dan menarik, sebab proses pengambilan gambar produk memperhatikan sudut pencahayaan yang bagus, dan tidak jarang banyak orang mengkomplain akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi produk yang ditampilkan webnya. Kemudian keterlambatan dalam pengiriman. Masalah ini seringkali menjadi kekurangan dalam aktivitas online shop karena konsumen merasa banyak mengeluh akibat lamanya barang tiba di tangan pembeli. Mungkin karena jarak yang cukup jauh, sehingga toko memerlukan jasa ekspedisi dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengirimkan barang tersebut. Kemudian kita juga harus berhati-hati karena adanya resiko penipuan. Dengan maraknya bisnis online shop, resiko penipuan juga semakin besar. Hal itu disebabkan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan kejadian tersebut menipu para pengguna atau customer, seperti penipuan dalam menggunakan kartu kredit, pencurian identitas, atau situs web yang palsu. Oleh karena itu, kita perlu menyelidiki terlebih dahulu toko-toko online shop tersebut sebelum melakukan pembelian barang. Nah, kemudian pelayanan pelanggan. Kebanyakan platform yang digunakan
menggunakan fitur chat untuk menjawab semua pertanyaan atau keluhan yang diberikan oleh konsumen. Memang tidak ada salah dengan pelayanan tersebut, namun interaksi menjadi lebih sulit antara penjual dan pembeli dan memberikan pengalaman positif terhadap konsumen. Nah, berikut adalah marketplace. Apakah teman-teman tahu apakah itu marketplace? Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya, dan situs ini bertindak sebagai pihak ketiga dalam menjalankan transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran, dan bisa dikatakan marketplace adalah department store online. Marketplace juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada marketplace murni. Berdasarkan kerjasamanya, marketplace murni adalah ketika situs marketplace-nya hanya menyediakan lapak untuk berjual dan fasilitas pembayaran. Kemudian penjual melakukan kerjasama marketplace, diberikan leluasa untuk banyak dibandingkan dengan kerjasama konsinyasinya. Penjual maksud saya berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dengan foto produk secara lebih mandiri. Selain itu, penjual dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi, sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga dengan penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati, maka kedua belah pihak, pembeli dan penjual, bisa menyetujui harga tersebut, dan pembeli dapat mengirimkan sejumlah uang ke rekening penjual yang disediakan oleh marketplace. Contoh marketplace di Indonesia yang populer dengan jenis kerjasama, yang pertama adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Belanja, dan Blibli. Beberapa contoh marketplace di luar negeri yang populer di Indonesia seperti Shopee, Lazada, JD.ID, Amazon, dan Rakuten. Kemudian jenis yang kedua adalah marketplace konsinyasi. Jenis kerjasama yang kedua adalah konsinyasi, atau istilah mudanya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace, maka ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi kepada pihak marketplace. Salah satu contoh marketplace yang menyediakan kerjasama konsinyasi adalah Zalora. Contoh marketplace yang lain yang menggunakan jenis kerjasama ini adalah Berrybenka. Pihak situs marketplace akan mengurus penjualan produk dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerjasama sebelumnya, jenis kerjasama ini pembeli tidak melakukan penawaran karena alur kerjasamanya atau alur transaksi ditangani oleh situs marketplace. Perbedaan yang mendasar terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Alur transaksi di marketplace terjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan kerjasama konsinyasi semuanya alur transaksi langsung ditangani oleh marketplace. Yang berikutnya adalah contoh marketplace terbesar di Indonesia. Persaingan marketplace di Indonesia sangat ketat. Permainan yang baru dijalankan oleh para pesaing merebut konsumen di Indonesia ini sangatlah signifikan.
Jenis-jenis marketplace murni karena jangkauan pasarnya lebih banyak di Indonesia dan juga beragam. Yang pertama, Tokopedia. Jenis marketplace ini, Tokopedia, didirikan oleh Bapak Tanu Wijaya pada bulan Februari 2009. Di usianya ke-10, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan 130.200.900. Dan tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk salah satu startup unicorn Indonesia, yang artinya valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Di tempat kedua ada Bukalapak. Posisi ini juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Bapak Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung, Jawa Barat. Marketplace ini berhasil mengumpulkan sebanyak 115.256.600 pengunjung per awal bulan di tahun 2019. Sedangkan di posisi ketiga ada Shopee. Sudah banyak yang menggunakan jasa Shopee, bukan? Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak tahun 2015 mulai mengekspansi pasar di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Setelah 4 tahun sejak ekspansi Shopee, ia berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.300. Marketplace yang berada di bawah SEA Group yang mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatif yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink. Selanjutnya ada Lazada di urutan keempat. Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Di awal tahun 2018, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya, pada tahun 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.044.500 per bulan. Kemudian di posisi kelima ada marketplace Blibli. Blibli adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 32.597 per bulan. Nah, demikian dari marketplace. Sekarang kita masuk ke sesi e-commerce. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu e-commerce? E-commerce adalah secara umum dapat diartikan sebagai transaksi jual dan beli secara elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dalam melakukan e-commerce, penggunaan internet menjadi pilihan favorit oleh kebanyakan orang. Oleh karenanya
Selanjutnya, kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet tersebut, yaitu yang pertama, internet sebagai jaringan publik yang sangat besar, cepat, mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua, internet menggunakan elektronik data sebagai media penyampaian pesan atau data sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah, ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analog, maupun digital. Sehingga kehadiran e-commerce sebagai media transaksi yang baru, cepat dan mudah tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen dan penjual atau retailer. Dengan menggunakan internet, proses jual beli dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan juga waktu. Beberapa faktor pendukung dari e-commerce. Yang pertama, ada cakupan yang luas. Yang kedua, faktor pendukungnya adalah proses transaksi yang cepat. Berikutnya, e-commerce dapat mendorong kreativitas dari penjual secara cepat dan tepat, dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara periodik. Kemudian, faktor pendukung lainnya, e-commerce dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, serta informatif. Dan e-commerce juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman, dan akurat. Kemudian ada jenis-jenis transaksi e-commerce. Jenis transaksi yang pertama yakni B2B atau business to business. Yang kedua ada B2C atau business to consumer. Kemudian ada C2C atau consumer to consumer. Berikutnya ada C2B, consumer to business. Kemudian ada non-business electronic commerce, dan yang terakhir ada intra-business atau organizational electronic commerce. Beberapa keuntungan dari e-commerce adalah yang pertama, keuntungan yang diperoleh oleh konsumen. Keuntungan yang diperoleh oleh konsumen adalah melakukan pencarian barang dan pembelian secara online dengan mudah, belanja cukup pada suatu tempat. Contohnya, seseorang melakukan pembelian di internet menggunakan komputer pribadinya atau PC pada pagi atau malam selama 7 hari per minggu untuk melakukan pembelian hampir semua barang dan tidak perlu mengantri di toko atau bahkan meninggalkan rumahnya. Keuntungan lainnya yang diperoleh oleh pelaku bisnis adalah melakukan proses penjualan yang lebih mudah dan efisien tanpa kesalahan dan juga tepat sasaran dan juga tepat waktu. Contohnya, pelaku bisnis atau toko online cukup mengupdate barang, kemudian apa saja yang akan dijual, dan dalam pembayarannya pelanggan cukup mendaftar dan memberikan data yang dibutuhkan, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Dan toko online tersebut kemudian akan menyimpan informasi tersebut, dan juga akan menyimpan informasi kartu kredit pembelian di server mereka, sehingga informasi yang dibutuhkan hanya dimasukkan sekali saja. Kemudian
keuntungan yang diperoleh oleh manajemen perusahaan e-commerce, yakni mendapat peningkatan pendapatan dan loyalitas dari para penggunanya. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan memperluas bisnis mereka sama saja dengan meningkatkan keuntungan. Yang berikut ada keamanan atau security. Keamanan merupakan salah satu komponen atau service yang dibutuhkan untuk menjalankan e-commerce. Mengapa demikian? Untuk menjamin keamanan, perlu adanya kemampuan dalam bidang yang dapat diperoleh melalui penelitian dan pemahaman beberapa topik yang harus dikuasai. Tentunya yang pertama, kita harus mempunyai kemampuan teknologi kriptografi. Ini adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk mengubah informasi atau pesan atau plain text ke dalam sebuah teks rahasia atau ciphertext maksud saya, dan kemudian bisa kita ubah kembali ke format semula. Yang kedua adalah one time password. Dengan menggunakan one time password hanya dapat dipakai sebanyak 1 kali. Biasanya password ini adalah angka digital yang random setiap kali kita melakukan transaksi. Kemudian yang ketiga, konsultasi keamanan. Nah, konsultasi keamanan biasanya bergerak di bidang keamanan dan membantu meningkatkan dan menjaga keamanan dari suatu organisasi. Contohnya seperti IDCERT. Demikianlah hasil penjelasan saya, teman-teman. Semoga materi yang saya berikan bagi teman-teman boleh bermanfaat bagi teman-teman, dan juga mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan atau bertutur kata. Sampai jumpa di pemberian tutorial materi lainnya. Terima kasih, dan tolong di like dan di subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih.